Oke, Bau. Oke, Sista. Ketemu lagi sama Om Bejo di sini. Kita melanjutkan bahasan materi tentang apa namanya, Om? Tentang listrik statis. Itu bahasan sub pokoknya tentang energi potensial listrik. Oke, sebelumnya kamu udah pernah bahas tentang potensial listrik. Nah, ini sambungannya yaitu energi potensial listrik. Ilustrasi sederhana dari potensial listrik gini aja. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau misalkan kamu di sini ada penguatan, nah, aduh sorry, muatannya jelek sekali. Oke, ini muatan misalkan positif. Oke, ada misalkan suatu titik. Nah, di sini misalkan titik A, yang ini titik B. Oke, kita simpulkan. Nah, titik A berjarak dari siapa itu? Oke, misalkan titik A dari muatannya berjarak anggap RA. Oke, kemudian si titik B dari muatannya berjarak RB. Oke, oke, ini titik B, ini muatan Q. Nah, kamu punya muatan nih. Nah, anggap muatan QC aja deh. Pengen dipindahin dari titik A ke titik B. Nah, yang namanya memindahkan pasti punya atau perlu yang namanya usaha. Oke, berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan QC itu dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A. Nah, sebelum kita nyari besar usaha yang diperlukannya, kita harus cari dulu apa nih beda potensial antara kedua titik yang akan kita tinjau. Nah, beda potensial antara titik A dan titik B. Oke, ya sudah, yang namanya beda potensial berarti kan selisih dari kedua potensial itu ya. Oh, saya misalkan kayak gini. Yang namanya beda potensial berarti kan anggap delta V. Ya sudah, berarti anggap VA min V B. Ya sudah selesai. Oke, potensial kemarin masih ingat. Kaki per R ya. Oke, berarti kakinya sama, berarti yang beda cuman siapa? RA min RB. Itulah beda potensial kedua titik tersebut. Ya udah, berarti ntar yang namanya apa namanya teh? Tuh, energi yang diperlukan atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut adalah merupakan apa itu? Perbedaan energi potensialnya. Menurut teorema usaha energi, teorema usaha energi bahwa yang namanya usaha itu merupakan perubahan energi. Nah, karena di sini adanya energi potensial listrik, ya udah di sini energi potensial listrik, maka usaha yang diperlukannya maka sebesar Q dikali dengan beda potensial kedua titiknya. Ya sudah, berarti Q yang ini maksudnya ya. Q yang mau dipindahkan anggap QC dikali beda potensialnya. Misalkan kita udah hitung seperti yang ini. Oke, jadi ntar nilai yang ini tinggal masukkan ke persamaan. Seperti itu. Berarti ntar dapat energinya. Oke. Nah, itulah salah satu ilustrasi sederhana dari yang namanya energi potensial listrik. Jadi yang namanya energi potensial listrik bisa dikatakan sebagai usaha untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke titik yang lain atau dari titik yang tak hingga ke titik yang kita tinjau. Oke, jadi dengan cara menghitung masing-masing potensial kedua titik itu, kemudian dicari beda potensialnya. Oke, nah itulah sederhananya dari energi potensial listrik. Jadi ini poin-poin pentingnya yang perlu kamu kuasain. Yang pertama tadi ini cari beda potensial kedua muatannya, kedua titiknya, baru masukin ke teorema usaha energi. Oke, nah, untuk lebih jelasnya, untuk misalkan soal pakai angkanya, silakan dilihat contoh soal di video berikutnya. Oke, untuk teorinya sampai sini dulu. Semoga. Oh, sebelum ditutup ini yang namanya dari potensial. Ini yang namanya energi itu kan banyak macamnya ya di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ini energi potensial. Ada lagi energi kinetik, energi apalagi energi panas, energi kalor, energi radiasi dan teman-temannya. Nah, biasanya ini tipe soal yang kedua itu menghubungkan antara energi yang satu dengan energi yang lain. Karena yang namanya energi mah tidak bisa diciptakan katanya kan. Nah, tidak bisa dimusnahkan juga, hanya bisa
ubah. Jadi sini ntar perubahan energi satu ke energi yang lain. Contohnya biasanya di sini hubungan antara energi kinetik dengan energi potensial listrik. Nah, ini tentang apa Om soal tipe soalnya. Nah, misalkan tulis dulu yang namanya energi kinetik itu setengah MV kuadrat. Energi potensial apa tadi? Q dikali delta V. Nah, biasanya mencari kecepatan elektron ketika berada pada suatu medan atau suatu daerah yang mempunyai beda potensial. Misalkan ada sebuah keping, di sini ditaruh muatan positif positif, kemudian di sini taruh negatif negatif, kemudian di sini ada sebuah elektron atau proton. Nah, berarti bentar bakar bergerak mendekati positif atau mendekati negatif. Nah, kalau bergerak berarti dia punya kecepatan. Nah, kecepatannya dicari dari hubungan energi kinetik sama energi potensial listrik. Ya kamu pisahin berarti V kuadrat nilainya sama dengan 2 kali Q kali delta V kali delta V dibagi sama si M. Oh, dengan siapa Q? Q itu muatan yang bergeraknya, delta V beda potensialnya, M itu massa yang bergeraknya. Ya sudah, kalau dipecahin lagi, kalau ini V kuadrat berarti V-nya akar dari 2 Q kali delta V per atau bisa dicari ya tergantung, misalkan ada V-nya ya dicari masanya, ada V ada massa dicari Q-nya, itu mah tergantung pembuat soal saja. Nah, ini tipe ketiga berarti mencari hubungan antara energi yang satu dengan energi yang lainnya. Kebetulan di sini kita lagi bahasnya energi potensial listrik, berarti dihubungkan dengan energi yang lainnya. Oke, nah itulah seputaran tentang energi potensial listrik. Ya, kita buka contoh soalnya. Sampai ketemu, sampai jumpa. Assalamualaikum.